Jadi skemanya begitu Mas, bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu, sehingga saya bercanda. Kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta, itu yang bilang wartawan loh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas masih tentang kesimpang siuran tentang kesejahteraan guru. Hal ini dipicu oleh pidato Pak Menteri bahwa guru itu akan ditingkatkan kesejahteraannya. Namun ada banyak kesalahpahaman apa definisi atau batasan kesejahteraan. Nah, sekarang coba saksikan video berikut ini dari pidato Pak Menteri, bukan pidato, dari wawancara Pak Menteri oleh Republika TV. Silakan disaksikan. Jadi skemanya begitu Mas, bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu, sehingga saya bercanda. Kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta, itu yang bilang wartawan loh, silakan wartawan yang tanggung jawab. Saya bercanda begitu. Jadi skemanya begitu. Dan itu sudah disetujui DPR ya. Yang sertifikasi itu sudah disetujui DPR dan jumlahnya ada sekitar 606.000 sekian gitu. Jadi lumayan besar, dan itu juga program prioritas Pak Prabowo kan. Jadi yang renovasi juga program prioritas Pak Prabowo, ini juga program prioritas dari Pak Prabowo juga. Kemudian biar tidak lagi terjadi salah paham, ini juga diposting di IG resmi Ditjen GTK, dikatakan bahwa saya baca ya, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi baik bagi guru ASN dan P3K maupun non-ASN. Perhatikan poin yang saya kasih kotak hitam, kemudian ada tanda panah warna merah ya. Itu jelas dikatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan itu melalui sertifikasi baik untuk guru ASN maupun guru non-ASN. Jadi bukan melalui kenaikan gaji. Selanjutnya, kemarin Pak Menteri juga bertemu dengan Presiden Prabowo. Beliau menghadap Pak Prabowo sehubungan dengan acara puncak Hari Guru Nasional pada tanggal 28 November. Nah, setelah beliau konsultasi dengan Pak Prabowo, juga mengharap kehadiran beliau untuk menghadiri acara puncak, beliau juga konferensi pers juga menjelaskan tentang kenaikan kesejahteraan ini. Namun lagi-lagi media massa mainstream bahkan itu memberitakan yang bisa jadi itu menimbulkan miskonsepsi atau kesalahpaham. Coba sekarang dilihat ini judul berita di Kumparan ya. Judulnya begini: hadiah Hari Guru, pemerintah naikkan gaji guru non-ASN 2 juta rupiah. Nah, sekarang kita coba berita lagi ya. Mendikdasmen .2 gaji guru honorer naik 2 juta, guru ASN naik 1 kali gaji pokok. Nah, ini wartawan atau media massa masih menggunakan istilah kenaikan gaji ya, padahal konsepnya itu bukan kenaikan gaji. Jadi masih rancu ini, wartawan pun belum bisa membedakan antara gaji dengan tunjangan profesi atau tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Nah, yang dimaksud dengan kesejahteraan itu yang disebut oleh Pak Menteri itu sebenarnya bukan kenaikan gaji, tetapi meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, coba sekarang diperhatikan lagi ketika
setelah beliau menyampaikan pidato ada tanya jawab. Sekarang coba diperhatikan tanya jawab berikut ini. Ya baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami sampaikan bahwa tadi baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden. Kami menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai jam 5 di Velodrome Rawamangun. Dan kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru. Jadi begini, jadi yang guru non-ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, 1 kali gaji pokok. Yang gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. ASN-nya naik tapi kenaikannya sesuai gaji pokok. Saya nggak tahu gaji pokoknya berapa, saya nggak tahu. Ya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan harus punya kualifikasi, yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat masa kualitasnya nggak meningkat. Jadi kira-kira begitu. Guru PNS itu kenaikan gaji sesuai dengan gaji pokok. 2025. Teorinya Januari, kan tahun anggaran dimulai Januari. Tapi realisasinya nanti tergantung dari bagaimana pencairan dana dari Kementerian Keuangan. Nah, di situ dijelaskan lagi bahwa lagi-lagi yang beliau jelaskan itu adalah tentang kenaikan kesejahteraan melalui sertifikasi. Cuma ya kadang-kadang juga masih ambigu, beliau masih sering juga menggunakan istilah gaji ya, walaupun sebenarnya bukan masalah gaji. Nah, kadang-kadang ini juga pidato Pak Menteri masih menyebut istilah gaji, ya kadang-kadang wartawan menulisnya adalah tentang gaji, walaupun sebenarnya itu adalah kesejahteraan itu ditingkatkan melalui sertifikasi. Itu artinya nanti ada 3 golongan. Nah, 3 golongan ini silakan coba saya jelaskan dalam paparan berikut ini. Maka berdasarkan penjelasan Pak Menteri itu sebenarnya itu guru itu bisa digolongkan menjadi 3 berdasarkan kenaikan kesejahteraan. Yang pertama adalah guru yang belum sertifikasi atau belum PPG dan lulus sertifikasi atau lulus PPG, inilah yang akan meningkat kesejahteraan melalui tunjangan sertifikasi. Nah, yang ASN itu akan dapat tambahan
tunjangan profesi 1 kali gaji pokok. Nah, kemudian untuk yang non ASN itu dapat tambahan 2 juta rupiah yang non ASN. Nah, kalau dulu itu kan yang non ASN kan dapat 1,5 tunjangan profesinya. Nah, sekarang nanti dapat 2 juta gitu yang baru. Otomatis yang lama yang 1,5 akan menjadi 2 juta. Jadi ada selisih 0,5 juta. Nah, kemudian untuk guru baik ASN yang non ASN ya, nanti untuk yang ASN yang sudah lama sudah mendapatkan tunjangan profesi ya otomatis tidak lagi mendapatkan tambahan karena sudah mendapatkan tunjangan profesi sudah sejak lama. Nah, untuk yang sudah sertifikasi lama bagi non ASN ya semula 1,5 akan menjadi 2 juta mendapat tambahan 0,5 juta. Nah, bagaimana sekarang yang ketiga sekarang untuk guru yang sampai saat ini ya belum sertifikasi apalagi belum mengikuti ujian administrasi atau seleksi administrasi kan belum sertifikasi, belum ikut PPG, belum lulus PPG. Nah, yang ini juga tidak akan mendapatkan tambahan tunjangan profesi sebesar 2 juta. Nanti yang ketiga ini kalau sudah mengikuti sertifikasi atau mengikuti PPG dan lulus maka akan mendapatkan tambahan tunjangan profesi 2 juta. Misalkan nanti kalau mengikuti tahun 2025, maka aturannya 2026 baru mendapatkan tambahan 2 juta untuk yang non ASN gitu ya. Untuk yang ASN nanti dapat tunjangan 1 kali gaji pokok setelah lulus sertifikasi. Demikian.